trip. His name is Raju. Like Chika. Thank you, sister. No corona in Nepal. Thank you, namaste. Thank you. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama Official. Nah, di video kali ini seperti yang sudah teman-teman lihat di thumbnail atau di judul ya, kita masih membahas seputar perjalanan aku yang di Nepal. Nah, kali ini kita akan membahas peralatan apa aja sih yang aku bawa dan akan aku nyaranin buat teman-teman yang sedang menonton. Tapi sebelum itu, terima kasih yang kalian udah mau ngeklik aja, aku udah bersyukur, dan like, kalau bisa subscribe. Nah, di video kali ini kalau teman-teman yang mencari seputar video-video seputar traveling, nah kalian lagi berada di channel yang tepat nih guys, karena aku akan fokus membahas sesuatu seputar traveling ya. Jadi kalian gak usah ragu, kalian akan dapat apa aja di sini. Entah itu mengunjungi tempat-tempat yang baru, tips and tricks, persyaratan apa aja buat ke negara itu atau tempat itu. Aku akan membahas semuanya, yang penting relate dengan traveling ya guys, karena aku sendiri passionnya traveling dan membagikan sesuatu yang apa aku dapatkan buat teman-teman semua adalah suatu kebanggaan aku, apalagi masih bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Aku udah bersyukur, alhamdulillah, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menunggu setiap video di channel aku. Walaupun ada beberapa video yang nggak sesuai ekspektasi, aku mohon maaf, namanya manusia pasti ada kekurangan ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke poin utama dari video ini yang mau aku bikin ini. Dan aku ada konsep di sini supaya yang aku sampaikan tuh benar dan akurat dan nggak samar-samar ya. Oke? Nah, tapi sebelumnya aku mau menekankan sekali lagi kalau aku ini bukan adalah pendaki yang pro. Bahkan aku mendaki di pegunungan Himalaya Nepal. Aku di Indonesia aja aku belum pernah mendaki gunung sama sekali, kecuali Gunung Batu yang ada di Jonggol, Bogor. Itu pun karena ada acara kegiatan dulu, lupa aku namanya. Itu cuman Gunung Batu itu. Tapi aku emang dasarnya orang pecinta alam juga, karena aku aktif di organisasi pramuka dulu waktu SMA. Jadi bermain dengan alam bukan hal yang baru bagi aku ya. Oke, sekarang aku udah ada nih peralatan yang mau kita bawa ya. Yang pertama yaitu 4 polyester shirt. Kenapa 4? Jadi kemarin aku itu trekking di Himalaya, di pegunungan Himalaya itu 4 hari 4 malam, tapi ada juga yang lebih dari itu. Aku itu ngambil kayak cuman pendek doang, cuman nggak pendek-pendek banget guys, itu udah lumayan panjang treknya ya. Tapi kita bisa mampu tuh 4 hari 4 malam. Jadi kalau buat temen-temen yang sama nih, sama seperti aku, kalian bisa bawa barang-barang seminimal mungkin guys. Walaupun aku kemarin pakai jasa porter, aku nggak tega guys, sumpah. Aku kalau lihat si porter ini membawa barang aku tuh kayak ya Allah, berat banget. Dia naik gunung, turun gunung, dia pakai tas gembolan yang besar banget. Aku tuh kayak ngebayangin aku di posisi dia, aku udah nggak sanggup lagi. Ini bermain dengan mental sih, berarti mental dia itu sangat the best, juara. Aku berterima kasih kalau dia nonton nih. Terima kasih Mas Porter yang udah bantu aku. Walaupun dia tuh orangnya kecil kurus lagi, tapi dia mampu bawa ya. Oke, itu dia tadi 4 polyester shirt. Nah, gimana tuh polyester itu? Kalau ada yang belum tahu, nah polyester itu seperti ini bahannya. Nah, aku sengaja pakai ini supaya bisa menunjukkan langsung buat teman-teman ya bagaimana jenis bahannya, bukan karena pengen pamer badan. Udah belum punya otot juga, lemak semua. Oke, intermezzo, jangan kaku banget ya. Kalau bahasa kita tuh ngomong jangan kaku kali. Oke, polyester shirt, karena keuntungan pakai polyester shirt yaitu satu, ringan, gak banyak makan tempat. Terus kalau kalau dicuci gampang kering, kalau berkeringat juga gampang kering guys. Jadi kalian tuh kalau mendaki itu nggak masuk angin. Kadang ada kalau bahan baju biasa tuh kalau kita pakai itu berkeringat, dia keringnya lama guys.
Tapi kalian masih mendaki, nah itu bisa menyebabkan kalian masuk angin dan ujung-ujungnya badan kalian drop gitu ya. Jadi saran aku sih yang berbahan dasar polyester, nggak harus pendek seperti ini juga nggak apa-apa, mau dia tuh panjang, lengan panjang atau lengan segini juga nggak apa-apa, kalian pakai bebas gitu ya. Tapi ingat yang polyester. Terus yang selanjutnya yaitu light jacket. Nah di sini ada dua tipe jaket ya. Jaket yang pertama light jacket yang artian yaitu light itu ringan, yang ringan, terus yang minimal bisa melindungi kalian dari sinar matahari atau sinar UV. Yang mana sinar UV itu nggak bagus juga buat teman-teman terpapar dengan rentan waktu yang lama. Jadi kalau nggak salah ada toko yang namanya Uniqlo, tapi ini bukan endorse. Dia itu punya jaket yang bisa melindungi kulit kita dari sinar UV, tapi nggak berat dia tuh ringan banget, bahkan bisa juga melindungi dari angin ya kalau nggak salah. Jadi angin itu nggak bagus juga kalau kelamaan kena angin di luar gitu ya. Nah itu bagus banget ya. Kita itu tadi satu aja bawa, nggak usah banyak-banyak. Terus 3 elastic pants. Jadi elastic pants itu pendek seperti ini. Jadi kadang ada tipe pendaki yang nggak suka pakai celana panjang, tapi dia sukanya pakai celana pendek nanggung gini guys. Tapi itu dia tuh elastis, ngerti nggak? Jadi kayak kita tuh mau mendaki, dia tuh elastis, jadi nggak kaku bahannya. Nah itu kalian wajib punya ya, minimal 3, tapi maksimal kalian boleh bawa semau teman-teman semua gitu. Tapi pengalaman aku bawanya 3. Terus 1 gloves, 1 sarung tangan itu. Jadi pegunungan Nepal Himalaya ini sangat unik guys ya. Jadi kita itu trek awal itu emang cuacanya panas, sinar mataharinya full banget. Terus udah di pertengahan nih gitu udah angin-anginan, terus cuaca udah mulai dingin sampai ke atasnya tuh baru udah, wah subhanallah tuh dingin banget. Kalian wajib punya sarung tangan supaya tangan kalian nggak beku. Kalau aku paling nggak tahan ya. Ini mungkin ada foto atau video aku pas di puncak terdinginnya yang di pendakian ya. Nih di sini, wah ya ampun dingin banget ya, kalian lihat tuh. Nah itu dingin banget, aku nggak tahan. Walaupun aku udah pakai double jacket, 1 kaos yang buat menghangatkan itu sama turtlenecknya, aku udah nggak tahan guys, karena dingin banget. Aku paling nggak suka dingin. Jadi buat teman-teman harus antisipasi ya, bawa minimal 1 lah sarung tangan. Terus warm jacket. Nah warm jacket kalian bisa beli dengan yang berbahan dasar bulu angsa. Nah jadi nggak perlu warm jacket yang berat-berat banget. Jadi ada yang bulu angsa itu sangat simple guys. Jadi dia itu ringan tapi bisa menghangatkan. Jadi pas dilipat pun nggak terlalu makan banyak tempat ya. Itu pengalaman aku seperti itu. Nah terus di sini ada 2 warm t-shirt. Nah jadi kalian wajib lah minimal 2 t-shirt hangat. Jadi lagi-lagi aku beli peralatan ini di Uniqlo. Sumpah di Uniqlo itu kalian mau cari baju apa aja ada. Kayak jaket berbahan bulu angsa tadi, down jacket namanya, itu ada juga di Uniqlo dan aku juga beli di sana kemarin. Tapi ini bukan endorse ya guys, mohon maaf sekali lagi, ini bukan endorse. Tapi aku akan menunjukkan langkah, the way that I bought the stuff from ya. 2 warm baju kaos dengan turtleneck kalau bisa guys, karena bakalan dingin banget di sana, kalian bakalan kedinginan. Aku nggak bohong, supaya aku memberikan gambaran buat teman-teman yang mau ke sana ya. Gak mungkin lah aku menakut-nakutin. Aku juga kalau mau ke sana nanti bakalan prepare banget sih nanti, karena jujur kita mendaki di Himalaya itu pengalamannya sangat beda banget, dan itu sumpah juara deh. Aku bakalan ke sana lagi suatu saat dan aku berjanji pada diriku sendiri. Terus tadi 2 warm shirt ya kalian wajib bawa. Terus 1 sunglasses ya, 1 kacamata ya, minimal buat melindungi mata kita dari sinar matahari ya. Dan itu ya bagus sih buat melindungin ya.
Terus satu topi. Nah, topi sama tadi buat melindungi dari matahari juga. Kalau matahari lagi terik banget ya, kalian bisa pakai supaya nggak muka kita nggak terpapar langsung dari sinar matahari. Terus satu backpack. Nah, walaupun kita pakai jasa porter ya, minimal kita bawa satu backpack buat diri kita sendiri, entah itu buat ngisi makanan-makanan manis, buat sumber energi kita, entah itu buat isi minum di situ, charger, sebagainya. Yang penting-penting banget ya. Nah, itu satu backpack. Nah, terus satu stick. Nah, aku punya pengalaman, aku nggak beli awalnya stick itu, tapi efeknya lutut aku langsung kayak ya kayak orang tua gitu loh guys. Emang hari pertama nggak kenapa-napa, tidur terus bangun paginya itu langsung mulai kerasa kaki aku, ya ampun sakit, betisnya juga aduh langsung deh kerasa. Apalagi sepatu aku tuh kurang pas ya, jadi keras, pinggirannya tuh keras, nggak nyaman karena bidang kaki itu aku tuh lebar gini, jadi sepatunya nyempit, sumpah itu bikin aku nggak nyaman banget ya. Stick, jadi stick itu kalian harus ya punya lah minimal. Aku aja sampai karena lupa beli aku bawa kayu loh guys. Lihat ya, kalau ada fotonya entah kiri atau kanan, aku pakai kayu buat menopang lutut aku supaya nggak berat banget menahan berat badan aku tuh. Terus satu sepatu. Nah, kalian boleh bawa satu atau dua sepatu ya. Nah, aku di sini kayak bingung ya guys ya. Aku kira mendaki itu kita harus bener-bener bawa sepatu yang khusus buat mendaki gunung. Tapi nyampe di sana ada rombongan mahasiswa asli Nepal ya kalau nggak salah. Mereka malah pakai sepatu kets dong. Sepatu kets buat yang jalan-jalan ke mall atau buat olahraga lari gitu. Mereka pakai itu. Dan aku mikir apa nggak cedera ya tumitnya atau apa gitu. Dan mereka nggak, enjoy aja, dan bahkan banyak yang pakai seperti itu. Tapi sesuai dengan standar mendaki gunung, kalian ya pakailah sepatu yang buat mendaki gunung kalau aku. Nah, itu tadi sepatu. Nah, yang selanjutnya yaitu two light short pants. Sorry guys, kenapa semuanya aku dalam bahasa Inggris, karena aku lagi ada program 1 year fluent in English. Jadi 1 tahun lancar berbahasa Inggris, jadi aku semuanya itu aku tulis dalam bahasa Inggris supaya lebih familiar dengan bahasa Inggris. Bukan berarti aku nggak cinta bahasa Indonesia, cuman aku mau improve karena aku ada goals untuk itu ya. Two light short pants gimana sih? Simpelnya celana bola. Jadi aku kemarin bawa celana buat nge-gym yang dari Under Armour itu, aku bawa 2 supaya pas di kamar tempat kita menginap di pegunungannya itu, kita itu nggak ribet atau dengan celana yang kita mendaki tadi ya. Ya aku rasa kalian tahu lah, paham dengan tekanan ini, kalian bawalah 2 minimal gitu. Jadi yang aku tahu, namanya aku kan bukan pendaki pro ya. Yang aku tahu tuh mendaki itu kita tinggalnya di tenda. Iya, tinggalnya di tenda yang kita bikin sendiri. Tapi pas aku sorry suara motor. Pas aku di Himalaya kemarin, itu di bukan sepanjang jalan sih. Jadi kita trekking terus nyampe di satu tempat dan itu banyak banget penginapannya guys ya. Jadi banyak yang mengira kita di Himalaya ini kita tuh di tenda. Emang ada sih yang nggak dijangkau sama penginapan, ada. Kita yang sampai bangun tenda itu ada, cuman yang udah ke atas banget. Cuman yang aku mendaki kemarin itu sepanjang jalan tuh masih ada lah yang nyewain, ngebuka kayak wisma gitu buat para pendaki menginap, dan itu harganya murah guys. Cuman yang mahalnya itu makanannya ya. Harga penginapannya murah, tapi buat makanannya itu mahal gitulah ya. Terus 4 warm sock itu 4 kaos kaki yang hangat ya. Jadi buat teman-teman ya wajib lah punya kaos kaki hangat supaya melindungi kita dari hawa dingin yang ada di sana. Terus 4 easy dry undies. Itu 4 easy dry undies yang celana dalam yang gampang kering, bahan dasarnya yang minimal seperti ini, dan itu lagi-lagi ada di Uniqlo gitu. Dan ini bukan endorse. Terus tadi udah itu kan kayak peralatan-peralatannya. Nah sekarang yang bagian medicine atau kayak
obat-obat atau vitamin itu kita wajib bawa multivitamin ya, buat jaga-jaga kalau kondisi badan kita kira-kira kurang sehat. Jadi kita minum doping aja multivitamin 1. Jadi dia tuh ada tablet kayak bentar, seperti ini multivitamin, aku beli di Turki kemarin ya. Ini ya sehari 1 habis makan sih bagus. Terus painkiller ya, kayak kalau kita lagi demam atau lagi sakit kepala atau lagi ada sakit apa gitu, kalian wajib minum obat yang bisa ngeringanin rasa nyeri atau rasa pusing atau rasa sakit itu. Tapi di bahasa Inggrisnya namanya painkiller. Terus paracetamol. Oke. Paracetamol nih wajib punya nih buat yang mendaki-daki, karena cuacanya kan ganti-ganti tuh. Kadang nanti dingin, di bawah panas, dingin panas. Jadi terus apalagi kita capek, pasti ujung-ujungnya sakit kepala. Nah, kita wajib bawa paracetamol. Dan sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, aku pasti bawa tolak angin ya. Jadi tolak angin ini sangat ampuh bagi aku yang suka traveling ya. Jadi kadang di tempat baru itu kita pasti ada merasakan hawa-hawa tempat baru gimana sih, pasti sakit dulu atau pusing dulu. Nah, untuk mengantisipasi itu aku bawa tolak angin terus, dan stomach pills lah. Kalau aku tuh stomach pills tuh kayak contohnya tuh kayak apa ya, buat kalau kita lagi sakit lambung tuh bawa apa sih, itu apa sih namanya, aku lupa. Kalau kalian promah, nah itu aku sebagai kan punya penyakit lambung, aku selalu bawa promah kemanapun aku pergi, dan sekarang alhamdulillah nggak kumat-kumat lagi sih lambungnya, alhamdulillah. Nah, yang terakhir nih, jangan kemana-mana dulu, mau 20 menit nih, yaitu energi booster. Salah satunya itu KitKat and Snickers. Jadi buat para pendaki ini udah nggak asing ya dengan makanan-makanan manis seperti itu. KitKat sama Snickers ini sangat bagus kalau kalian udah energinya udah mau habis, terus nggak kuat lagi pengen yang manis-manis, kalian wajib stok ini. Ingat, di segala sesuatu yang ada di pegunungan Himalaya itu mahal guys ya, makanan mahal, air minum aja mahal, apalagi KitKat sama Snickers ini mahal ya. Minimal kalian bawa sendiri, kalian belinya di Pokhara, kalau nggak di Pokhara di Kathmandu kalian udah bawa itu makanan ya, sangat penting. Bahkan porter aku selalu bawa guide, bukan porter, guide. Jadi aku ada guide, ada satu porter. Yang guide ini selalu bawa apel sama buah pome. Jadi setiap kita breakfast dia selalu nyediain buah pome grande gitu. Ya. Mungkin itu aja guys. Kalau ada kurang atau lebihan, kalian boleh komen di bawah. Dan aku mau menyapa nih teman-teman yang hobi pendaki juga. Halo, aku pendaki pemula nih. Kita sama-sama belajar, dan tolong koreksi aku kalau ada kurang atau kelebihan ya. Nah, mungkin aku tutup video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye.